dijual ya. Bahaya. Penyelundupan benih lobster sebanyak 42.000 ekor digagalkan Bea Cukai Batam di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Atas informasi warga, petugas Bea Cukai Batam bergerak menuju dermaga Batu Ampar guna memeriksa penumpang yang diduga membawa benih lobster dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Penumpang tersebut menyewa atau menggunakan kamar kelas bisnis di KM Cloud, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan bebas di kamar yang mereka sewa. Nah, kemudian tim kami dan menemukan 3 karung yang berisi pakaian yang di dalamnya juga dicampurkan bungkusan-bungkusan plastik yang di dalam 3 karung tersebut terdapat 157 bungkusan plastik. Nah, di mana di dalamnya terdapat totalnya 42.500 benih lobster. Benih lobster senilai 4,2 miliar rupiah ini dibawa oleh 3 orang tersangka dan rencananya akan dikirim ke Vietnam. Selanjutnya, seluruh benih lobster dilepas liarkan di Pulau Abang, Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan ketiga tersangka kini telah ditahan oleh BKIPM dan akan dilakukan penyidikan oleh Badan Karantina Ikan. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 1, bahwa penangkapan dan atau pengeluaran lobster hanya dapat dilakukan dengan ketentuan lobster tidak dalam kondisi bertelur dan memiliki panjang karapas di atas 6 cm atau berat di atas 150 gram per ekor untuk kategori lobster pasir, dan tidak dalam kondisi bertelur dan memiliki ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat 200 gram per ekor untuk lobster jenis lain. Tingginya penyelundupan benih lobster dipengaruhi oleh tingginya harga lobster dewasa. Harga jual benih lobster dipatok mulai Rp5.000 hingga Rp10.000 per ekor. Sedangkan lobster dewasa dengan bobot 1 kg, harga jual bisa lebih dari Rp400.000. Tak hanya Indonesia, negara lain pun menerapkan aturan pelarangan ekspor benih lobster seperti Australia, Inggris, Honduras, dan Nicaragua. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali melakukan penangkapan terhadap 4 kapal ikan asing yang menangkap ikan ilegal di perairan Indonesia. Jadi kita mendeteksi adanya kapal asing yang di Selat Malaka. Di seputaran situ ada kapal kita U-10 yang sedang melakukan operasi. Nah, karena operasi kami perintahkan untuk melakukan intercept. Kapal pengawas milik Direktorat Jenderal PSDKP Hiu-01 berhasil mengamankan 2 unit kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Laut Selat Malaka, Indonesia. Mereka lari kejar-kejaran sampai mereka mau masuk ke gray area. Nah, sebelum sampai situ kita berhasil melumpuhkan 2 kapal. Nama kapal itu KM PKFA 9595, kemudian KM PKFA 7435. Hasil pemeriksaan petugas diketahui seluruh anak buah kapal merupakan warga negara Indonesia. Dari 2 kapal tersebut, itu ABK-nya semua Indonesia. Ada 8 orang. Ini menurut saya jadi kayak modusnya dari negara tetangga. Pengusaha Malaysia itu menggunakan tenaga ABK dari Indonesia, kemudian menggunakan kapalnya mereka untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Selanjutnya, kedua kapal ikan asing tersebut dibawa ke stasiun PSDKP KKP di Belawan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Tidak berapa lama setelah itu kami operasi tetap rutin ya di wilayah-wilayah perairan kita, menggunakan Hiu-01 lagi. Kita perintahkan ke sana dan berhasil menangkap 2 kapal Malaysia.
ketika dilakukan pengejaran, melakukan perlawanan pengejaran, tapi berhasil kita lumpuhkan dan ABK-nya 7 kalau itu. 7 itu semua Indonesia. Tanya orang mana. Kedua kapal asal negeri jiran tersebut dibawa ke stasiun PSDKP KKP di Langsa, Aceh untuk proses hukum selanjutnya. Modus menggunakan awak buah kapal warga Indonesia sering dilakukan kapal asing Malaysia untuk memancing di perairan Indonesia. Namun proses hukum yang diberikan sama dengan awak buah kapal warga asing. Emang ironis, Mbak. Kami menangkap ABK sendiri, tapi yang jelas mereka melakukan pencurian. Ikan tersebut dibawa ke Malaysia, gitu loh. Jadi merasa bahwa kami ini kita tuan rumah, mereka ngambil di rumah sendiri, tapi untuk orang lain, kan nggak adil. Ini sehat, kayaknya sehat ya. Kenapa lagi? Ini kita sebentar lagi. Ini Pak gimana coba?